Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Sep Subhi, guru sejarah di SMA Negeri 1 Tegalwaru, Kabupaten Karawang. Nah, pada video kali ini akan disajikan video materi sejarah kelas 10, yaitu tentang tahapan-tahapan penelitian ilmu sejarah. Nah, tahapan-tahapan penelitian ilmu sejarah ini terdiri dari berapa langkah? Nah, tahapan penelitian sejarah terdiri dari 4 langkah atau 4 tahapan. Yang pertama yaitu heuristik, kemudian kedua ada kritik atau verifikasi, kemudian yang ketiga interpretasi, dan yang keempat historiografi. Nah, di tahap yang pertama adalah tahap heuristik. Apa itu heuristik? Nah, heuristik ini adalah tahapan di mana seorang peneliti berusaha atau tahapan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Nah, sumber sejarah pada dasarnya terbagi menjadi dua bentuk, yaitu berdasarkan sifatnya dan berdasarkan bentuknya. Sumber sejarah berdasarkan sifatnya itu terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Nah, apa itu sumber primer? Sumber primer adalah sumber yang didapatkan dari pelaku atau dari saksi sejarah secara langsung. Sementara sumber sekunder adalah sumber yang didapatkan dari orang kedua dan seterusnya. Selanjutnya, sumber sejarah berdasarkan bentuknya itu terdiri dari dua bentuk, yaitu sumber tulisan dan sumber lisan. Contoh sumber tulisan ada koran, catatan riwayat hidup, diary, arsip, prasasti, kemudian juga ada kitab suci berbagai agama, dan sebagainya, termasuk di dalamnya rapor, KK, akte juga adalah salah satu bagian dari sumber tulisan. Kemudian sumber lisan. Apa itu sumber lisan? Adalah sumber yang didapatkan atau diperoleh dari hasil wawancara atau rekaman audio. Nah, pada tahapan heuristik ini ada 3 tahapan heuristik, yaitu corroboration, kemudian ada sourcing, dan juga contextualization. Apa itu corroboration? Corroboration adalah pembandingan sumber sejarah. Kemudian sourcing adalah identifikasi pelaku sejarah. Dan contextualization adalah identifikasi peristiwa sejarah. Jadi, di tahapan heuristik ini diulangi ada 3 langkah atau 3 tahapan, yaitu corroboration, yaitu pembandingan sumber sejarah, kemudian ada sourcing, yaitu identifikasi pelaku sejarah, serta contextualization, yaitu identifikasi peristiwa sejarah. Nah, itu tahapan heuristik. Kemudian di tahap langkah kedua atau tahap kedua dari penelitian sejarah yaitu tahapan kritik atau verifikasi. Apa itu kritik atau verifikasi? Kritik atau verifikasi ini adalah tahapan seorang peneliti menguji kredibilitas dan otentisitas sumber sejarah. Ketika melakukan uji kredibilitas, berarti seorang peneliti sudah atau sedang melakukan kritik intern. Sementara ketika menguji otentisitas atau keaslian sumber, maka seorang peneliti sedang melakukan kritik ekstern. Nah, sumber-sumber sejarah yang telah diverifikasi atau diuji kebenarannya disebut fakta. Jadi fakta adalah sumber yang telah diverifikasi kebenarannya.
Selanjutnya, langkah ketiga dari tahapan penelitian sejarah ini adalah interpretasi. Apa itu interpretasi? Yaitu menarik kesimpulan. Nah, di dalam menarik kesimpulan atau melakukan interpretasi ini terdiri dari dua bentuk, yaitu analisis dan sintesis. Apa itu analisis? Analisis adalah menguraikan fakta-fakta, sementara sintesis yaitu menyatukan fakta-fakta. Nah, langkah terakhir dari penelitian sejarah adalah historiografi atau penulisan kembali sejarah. Jadi langkah terakhir dari penelitian dari tahapan-tahapan penelitian sejarah itu yaitu historiografi, yaitu penulisan kembali sejarah. Nah, hasil-hasil dari mengumpulkan sumber, kemudian mengkritik dan memverifikasi, kemudian diinterpretasi, langkah terakhirnya adalah ditulis. Dan setelah beres, maka tulisan itu akan menjadi sumber sejarah sekunder. Nah, bicara historiografi itu ada 3 jenis historiografi, yaitu historiografi tradisional, historiografi kolonial, dan historiografi nasional. Apa itu historiografi tradisional? Nah, historiografi tradisional ini adalah historiografi yang penulisannya atau pembebakannya dari masa kerajaan Hindu-Buddha sampai kerajaan Islam. Jadi kalau tulisan-tulisan sejarah yang ada pada masa Hindu dan Buddha serta Islam berarti itu masuk dalam historiografi tradisional. Apa itu ciri dari historiografi tradisional? Jadi ciri-ciri historiografi tradisional. Ya. Nah, ciri dari historiografi tradisional yang pertama adalah bersifat istana sentris. Kenapa disebut istana sentris? Karena penulisan sejarahnya yang jadi pokok pembahasannya yaitu kejadian atau peristiwa di sekitar lingkungan kerajaan saja. Kemudian ciri kedua dari historiografi tradisional adalah bersifat subjektif atau subjektivitasnya sangat tinggi karena penulisan sejarah tradisional ini itu atas perintah raja. Jadi yang disajikan pasti yang baik-baik saja atau apa saja kebaikan dari raja. Kemudian ciri dari historiografi tradisional juga kadang-kadang mengandung unsur mitos. Ya. Ada unsur-unsur yang di luar daya nalar, jadi atau unsur-unsur mitos. Selanjutnya ada historiografi kolonial. Apa itu historiografi kolonial? Ya. Historiografi kolonial ini adalah historiografi yang ditulis pada masa kolonialisme bangsa Barat atau kolonialisme terutama tulisan-tulisan sejarah atau historiografi pada masa penjajahan Belanda. Apa sih ciri dari historiografi kolonial? Ciri dari historiografi kolonial ini adalah bersifat Eropa sentris. Kenapa bersifat Eropa sentris? Karena historiografi kolonial ini penulisnya kebanyakan atau pada umumnya adalah orang-orang Eropa. Sehingga tulisan-tulisannya itu untuk kepentingan bangsa Eropa sendiri. Sehingga bersifat Eropa sentris. Selanjutnya yang terakhir ada historiografi
nasional. Nah, apa itu historiografi nasional? Jelas, historiografi nasional ini adalah historiografi yang dibuat atau ditulis oleh orang Indonesia sendiri. Nah, historiografi nasional ini adalah muncul pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Nah, historiografi nasional ini otomatis memiliki ciri-cirinya adalah bersifat Indonesia sentris. Jadi para penulisnya adalah orang Indonesia dan tulisan-tulisannya juga ada maksud dan tujuan untuk kepentingan bangsa Indonesia sendiri. Nah, itulah tahapan-tahapan dari penelitian ilmu sejarah. Diulangi, tahapan penelitian ilmu sejarah terdiri 4 tahap. Yang pertama ada heuristik, kemudian kritik atau verifikasi, kemudian yang ketiga ada interpretasi, dan terakhir, langkah terakhir dari penelitian sejarah adalah historiografi. Dan historiografi juga terdiri dari 3, ada historiografi tradisional, historiografi kolonial, dan historiografi nasional. Itulah penyampaian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.